Halo, saya seorang perawat di Rumah Sakit Taoyuan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda tentang pendidikan kesehatan tentang demensia dan gejala perilaku mental. Demensia adalah kombinasi dari beberapa gejala. Demensia adalah kombinasi gejala, tidak hanya kehilangan ingatan, tapi juga fungsi kognitif lainnya, termasuk demensia juga memengaruhi fungsi kognitif lainnya, termasuk bahasa, kesadaran spasial, berhitung, penilaian, pemikiran abstrak, rentang perhatian, dan sebagainya. Selain gejala kognitif demensia yang dikenal, pengertian, gejala demensia seperti mengajukan pertanyaan yang sama dan melakukan aktivitas yang sama berulang kali, mereka mungkin tidak dapat menemukan jalan pulang, atau mereka mungkin tidak dapat mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Selain gejala ingatan, selain gejala seperti kesadaran spasial dan bahasa, gejala mental pasien seringkali menjadi hal yang paling melelahkan bagi anggota keluarga. Menurut gejala umum termasuk depresi, kecemasan, apatis, ketidakstabilan, gangguan tidur, delusi, halusinasi, dan perilaku salah identifikasi, perilaku agresif, perilaku impulsif, gangguan makan, perilaku menimbun, dan Dan bagaimana cara kita merawat penderita demensia? Mulailah dengan melihat kebutuhannya dari pasiennya. Untuk memahami pasien dari akar penyebab emosinya, kebutuhan fisiologis dan psikologis. Pikirkan tentang kemungkinan alasan di baliknya. Ketika pasien mengalami masalah mental dan perilaku, pertama-tama kita dapat mengamati dan mencatat perubahan perilaku dan emosional. Coba cari tahu penyebabnya, misalnya ketidaknyamanan fisik, pilek, demam, sembelit. Membantu dalam perawatan medis dan meresepkan obat yang tepat. Setelah mengesampingkan pengaruh penyakit fisik, bila gejala mental masih menetap, Anda dapat berobat ke neurologi atau psikiatri. Selain pengobatan obat, cara perawatan seperti penyesuaian lingkungan, pengaturan aktivitas, dan perubahan cara berkomunikasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki gejala mental dan perilaku penderita demensia. Menjadwalkan kehidupan pasien dalam rutinitas kegiatan yang rutin. Fokus pada kemampuan dan kekuatan pasien tersebut. Dorong mereka untuk berpartisipasi dalam urusan kehidupan, atau berikan pasien tugas sederhana untuk mengembangkan kemampuan baru mereka. Terakhir, prinsip-prinsip cara berkomunikasi dengan demensia. 1. Penderita demensia hanya melihat setinggi mata. Tatap muka, tatap mata, jaga komunikasi jarak jauh. 2. Dengan membawa humor dan senyuman. Dengan senyuman, dapat membuka hatinya. 3. Membicarakan tentang hal-hal yang memberikan rasa pencapaian. Banyak-banyaklah memberi dorongan atau pujian, dan mengurangi teguran. 4. Berbicaralah dengan singkat dan pelan. Gunakan kosakata yang mudah dipahami. Gunakan pertanyaan sederhana, jangan tanda tanya. Banyak bicara dengan boleh, kurangi bicara dengan kata jangan. 5. Berkomunikasi dengan barang benda yang sebenarnya. 6. Sabar menunggu jawabannya. 7. Jangan memaksa pasien penderita demensia. Ketika penderita demensia bersikeras tidak mau berkompromi, jangan berdebat dengannya dan memilih untuk mengalah sebagai kesempatan untuk maju. Konten di atas adalah keterampilan cara demensia dalam berkomunikasi ketika penderita demensia jatuh sakit dan merawat mereka dalam jangka waktu yang lebih lama. Semakin sulit bagi perawat untuk melakukannya, akan menimbulkan dampak fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda. Pengasuh anggota keluarga penderita demensia didesak untuk mencari bantuan medis bila diperlukan untuk mengurangi beban stres mereka. Konten yang di atas merupakan pendidikan kesehatan tentang demensia dan gejala kejiwaan. Terima kasih telah mendengarkannya. Pedulian Rumah Sakit Taoyuan kepada Anda.